Jadi kenapa Mbak? Miss, aku ada masalah ini kok potongan aku ininya dipotongnya gede banget ya. Lah kamu dari agent mana, PT mana? Jangan disebutin, cuman daerah mana aja. Daerah Indramayu. Hmm? Daerah Indramayu PT-nya. Kalau agentnya kayaknya Yunlong deh. Kok? Kayaknya. Mm-mm. Potongannya kok gede banget ya, Miss. Berapa Mbak? 3.000 selama 6 bulan. Terus kamu sudah kerja berapa lama? Baru mau sebulan sih. Lah perjanjiannya dulu bagaimana? Aku waktu pas di Indonesia aku nggak di interview, jadi aku nggak tahu tuh jobku apa, soalnya kan aku calling visa ya Miss ya. Nah terus dari temenku, jadi dia nggak tahu, terus mereka sekarang udah ada marahan lagi gitu, jadi nggak komunikasi lagi, tapi aku dilempar ke agent ini gitu. Jadi aku nggak di interview, aku cuman calling visa, ikut ke proses ke PT itu. Terus Potongan berapa bulan? 6 bulan, 3.000. 3.000. Nggak dikasih tahu. Kamu ek mana? Sampai di ex Taiwan. Oke, ek Taiwan. Nah, pertanyaan saya, kamu berangkat ke luar negeri nggak tahu apa-apa dan akhirnya kamu sekarang komplain tentang potongan gaji. Pertanyaan saya, kerja di kamu situ enak nggak? Enggak sih, Miss. Pertanyaan saya, apakah masalah potongan atau masalah majikan? Karena ini dua hal yang berbeda. Kalau masalah majikan sih oke lah, Miss, nggak apa-apa, walaupun nggak enak juga kan saya tetap jalanin gitu. Ini kayak beneran keberatan masalah potongan, Miss. Oh, ingat saat kamu komplain tentang potongan ada dua hal yang akan terjadi. Majikan akan baik dan potonganmu diturunkan, tapi ada hal yang harus kamu siapkan dengan konsekuensinya, kamu dipecat. Sudah siap? Itu ya, Miss. Ya itu sebuah konsekuensi. Dengan sesuatu yang tidak puas, itu ada konsekuensinya Mbak. Sama dengan orang yang unjuk rasa di satu PT Yihong itu, mereka unjuk rasa dan mereka minta ditutup. Setelah ditutup, mereka konsekuensinya dipecat. Sebuah tuntutan itu punya konsekuensi. Akan diterima tuntutannya atau kamu malah dipecat. Harus siap itu. Harus siap ya. Karena saya tidak kenal PT-mu. Menurut saya adalah overcharging. Saya tidak terima. Tetapi daripada saya ribut dengan tidak terima, saya akan jalaninya dan suatu saat saya akan sukses, saya akan cari majikan yang lebih baik lagi. Karena bagaimanapun juga kamu udah nyampe Hong Kong. Iya, Miss. Jadi banyak orang yang bilang, oh ini overcharging, kamu harus menuntut ini, menuntut itu, tapi konsekuensinya nggak dikasih tahu. Konsekuensinya kamu kehilangan pekerjaan. Sudah siap belum? Gitu. Kalau misalkan aku ngomong ke KJRI gitu, itu konsekuensinya, Miss. Ya gini loh Mbak, kamu boleh lapor KJRI, saya kasih tahu. Tapi tadi kalau agenmu nggak suka akhirnya memfitnah, kita kan nggak tahu. Di fitnah itu kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau kita tahu di fitnah, kita bisa membela diri. Pertanyaannya mungkin agent bilang, oh ini ada penggantinya, ini nggak bagus, ini. Terus kamu dipecat. Makanya saya nanya, apakah hubunganmu dengan majikan baik? Kalau hubunganmu dengan majikan baik banget, bestie banget, ya nggak apa-apa, kamu boleh menuntut. Berarti kan majikanmu lebih percaya kamu dibandingkan dengan agent. Kamu harus siap-siap di interminit, nggak boleh nanya apa alasannya, dan kamu harus pulang Indonesia. Beda dengan Taiwan, dipecat masih bisa cari majikan lagi di Taiwan. Kalau di Hong Kong nggak bisa, dipecat kamu harus pulang. Ya, karena itu banyak sekali konten kreator yang akan menuntut, saya akan membantu memperjuangkan hak-hakmu. Ya, memperjuangkan hak-hakmu. Tetapi apakah mereka menjelaskan konsekuensinya dari kamu kehilangan pekerjaan? Ngerti? Iya, Miss. Jadi ada konsekuensinya. Terus dataku juga ditahan, Miss, masa paspor itu loh sama dia, katanya. Ditahan siapa? Ini ditahan agent, katanya kamu ya belum
mau sebulan Miss di sini kerja. Minggu aku sebulan, tapi belum diajuin ID Hong Kong Miss. Ya karena untuk pengajuan ID Hong Kong itu harus melalui booking Mbak, nggak seenaknya sendiri. Ada orang yang 6 bulan baru dibuatkan KTP karena bookingnya full. Jadi ya memang seperti itu konsepnya. Nggak, paspor ditahan bagi saya pribadi kalau kita nggak ada apa-apa, nggak ngefek. Yang penting majikan baik, finish kontrak, diminta udah klepat, tinggalkan agent tersebut. Wes, selesai urusannya. Biarin aja di bawah agent. Nah, kecuali kamu sudah finish kontrak ditahan agent, itu bisa dilaporkan. Setidaknya kita bisa gagah, kita bisa menang ngomong. Saya sudah finish kontrak, potongan pun saya sudah bayar, kembalikan paspor saya. Wah, itu keren. Itu menang. Jadi menang itu bukan tukaran, terus kita dipecat, itu kita kalah sayang. Menang itu saat kita finish kontrak dan meninggalkan majikan serta agent. Ngerti nggak? Paham? Paham ya sayang? Karena banyak sekali orang yang menjelaskan, menuntut hak-haknya tapi lupa konsekuensinya. Karena agent nggak akan rugi, Dok. Yang rugi kamu. Ya? Iya, Miss. Paham ya sayang ya? Karena saya tidak ingin kamu proses sudah panjang kali lebar, nyampe di Hong Kong, terus setelah itu pulang nggak ada uang, kan sayang. Kalau agent nggak akan pernah rugi sayang. Iya. Ya? Berarti intinya biarin aja ya Miss, itu nggak usah lapor KJRI yang masalah potongan 3.000 itu. Mbak, saya tidak bilang kamu nggak usah lapor KJRI. Kamu boleh lapor KJRI, tapi konsekuensinya yang terima kamu. Menurut pendapat saya, agen tersebut tidak benar, PT tersebut tidak benar. Tetapi, dengan cara kamu menuntut, sudah siap belum dengan kehilangan pekerjaan? Jangan bilang saya nggak ngizinin kamu lapor loh. Nanti salah lagi sayanya. Iya. Kamu boleh lapor. Kamu boleh menuntut, tapi kamu juga boleh pergi dari Hong Kong. Paham ya sayangnya? Tetapi sabar dulu, deketin majikan dulu. Kalau kamu sudah merasa punya power, diserang itu agennya. Tetapi kalau kamu masih belum punya power, sudahlah. Ngerti nggak? Iya, paham Miss. Ya, paham ya. Kumpulkan kekuatan dulu. Majikan aja belum tentu suka kamu. Tiba-tiba kamu nuntut agent 1 bulan, 2 bulan kamu dipecat. Apa kamu nggak nelongso? Sudah ngelawan agent, pasti agentnya benci dong sama kamu. Bener nggak sih? Iya. Oke Miss. Soalnya orang KJRI itu sangat sergap sekali loh yang sekarang ya. Apalagi Bu Tantri, dapat laporan itu langsung dilibas itu PT-mu. PT dilibas nggak ada masalah. Mereka orang kaya, orang besar. Lagi kita dilibas, pulang Indonesia, nggak punya uang. Iya Miss. Bener nggak? Bener. Jadi KJRI yang ada di Hong Kong itu sudah keren banget. Sekali kamu melapor itu PT sudah kelar, agent sudah kelar. Pertanyaannya apakah kamu juga mau kelar? Ngerti nggak? Penting kerja dulu, Nduk. Ayo proses, jangan protes. Iya, Miss. I love you. Ya, makasih Miss. I love you too. Iya wes, sabar ya Nduk ya. Iya, Miss. Oke, bye-bye. Ada yang komen, ngapain sih orang ini ngurusin TKW terus? Lah saya harus ngurusin apa? Ngurusin dapurmu, dapur rekamanmu, ngurusi belanjamu, ngurusi makan suamimu, ngurusi anakmu, kan dia enggak. Ada yang nanya nih, kenapa sih ini orang ngurusin TKW aja? Terus saya suruh ngurusin siapa? Ngurusin dapur rekamanmu. Ya suka-suka saya toh. Ini orang kok live aja kerjaannya. Lah orang ada kerjaan. Masih aku live ate apa? Masa akan turu laporan awakmu? Hah? Iya telah apa? Kenapa sih orang ini live aja? Lah pertanyaannya kenapa sih kamu lihat aja?
Saya live. Suka-suka saya memberikan informasi. Terus ngapain kamu di sini? Di skip. Nggak suka skip terus pergi. Orang usah ninggal loh jejak. Ngapain kamu ninggalin jejak di tempat saya? Nyerimpet-nyerimpeti we. Tak kirimi ke kembang Kamboja we kok ya. Nggak suka di skip. Lewat monggo. Saya terima telepon dulu. Halo. Halo. Iya, Mbak. Oke.